Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raden Rizky dari kelas TI 2G absen 25. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar web saya, yaitu tentang sistem informasi pemesanan barang. Pertama-tama yang akan saya tampilkan adalah tentang database saya. Di sini terdapat 6 tabel, yaitu user, pelanggan, terus masuk, untuk barang masuk, kemudian produk, ada pesanan, juga detail pesanan. Selanjutnya, kita akan pindah ke halamannya, itu halaman registrasi terlebih dahulu. Di sini user dapat melakukan registrasi dengan menginputkan username dan passwordnya. Contohnya di sini untuk username kita kasih nama Regis, namanya ini. Kemudian passwordnya seperti guys ya. Nah, jika username atau password username atau telepon sudah digunakan, maka akan menampilkan pesan seperti ini. Kemudian kembali lagi ke registrasi, kemudian kita buat lagi. Nah, kemudian registrasi berhasil dan kita akan dikembalikan ke halaman login. Nah, untuk registrasi sendiri terdapat di halaman ini terlebih dahulu ke function. Nah, kita require ke function, kemudian terdapat form untuk menentukan seperti username, telepon, password, kemudian konfirmasi password dan registrasi dengan nama registrasi. Kemudian kita ke function. Nah, di function ini terdapat untuk mengecek apakah sudah dilakukan registrasi atau belum atau post registrasi ini dari form. Nah, jika sudah, kita cek lagi dengan memanggil fungsi registrasi, kemudian kita masukkan nilainya, yaitu dari data, yaitu yang sudah di-post dari form tadi. Nah, di sini datanya dimasukkan, kemudian ada untuk mengecek resultnya dari select form ini, apakah terdapat username atau telepon yang sudah digunakan. Jika sudah, maka menampilkan pesan seperti tadi. Jika belum, maka kita lanjutkan ke cek password. Nah, di password ini kita cek apakah password sama yang konfirmasi password itu sama atau tidak. Jika tidak sama, maka menampilkan pesan password Anda tidak sesuai. Nah, jika sesuai, maka password akan dihash, baru diinputkan ke database. Kemudian mereturn hasilnya, hasil dari function tadi, kemudian dikembalikan ke sini tadi, apakah lebih dari 0 atau tidak hasilnya. Nah, untuk hasil password setelah dihashnya akan seperti ini. Nah, ini adalah password setelah dihash. Nah, kemudian kita lanjutkan ke login. Kita pakai user yang kita buat lagi tadi, kemudian masuk, kemudian kita login. Di login ini terdapat function, kita require function.php seperti tadi, kemudian kita cek sessionnya, apakah sudah apakah sudah login atau belum. Jika sudah, maka akan langsung dipindahkan ke index.php. Nah, kemudian di sini ada iset post login. Nah, di sini kita akan mengambil data dari form ini. Kita akan mendapat data dari username, ini, dan juga dari password. Kemudian kita baru ke login. Dan kita kembali ke atas lagi. Nah, di username dan password ini data diinputkan. Kemudian session username ini untuk mengambil sessionnya, yaitu setelah login tadi kan dibuat session. Kemudian kita ambil session username-nya. Nah, kemudian data dari form tadi kita simpan di variabel ini, username dan password. Kemudian kita buat session untuk username dengan menunjukkan data hasil username tadi. Kemudian kita query, select from untuk user dengan username. Baru kita cek di sini apakah resultnya sama dengan satu atau tidak.
Jika sama dengan satu, kemudian kita verify untuk password. Ini untuk passwordnya, kemudian nanti password kita verify dengan apakah sesuai dengan hash atau tidak. Kemudian kita buat, kalau sesuai, kita buat session loginnya true, kemudian session ID user sama dengan session untuk ID user kita buat dari row ID user, hasil dari MySQL fetch pasok tadi, kemudian kita kembalikan ke index.php. Nah, kemudian kita jika password atau username salah, maka akan menampilkan alert, yaitu username atau password salah, kemudian dikembalikan ke login.php, kemudian errornya menjadi true. Nah, selanjutnya setelah login, kita akan kembali lagi ke halaman tadi. Nah, di sini ada konfigurasi user, data pelanggan, dan order. Karena tadi kita login sebagai selain non-admin, jadi di sini hanya menampilkan tiga ini saja. Untuk pengecekan username-nya, kita tadi menggunakan ini, yaitu cek username. Apakah session username-nya yang dibuat di login tadi, apakah admin atau bukan. Nah, jika admin, maka login sebagai admin. Jika reguler, maka akan menampilkan index.php saja. Jadi kita akses file lain jika bukan admin, kita tidak akan bisa, jadi langsung kembalikan ke index.php. Nah, kemudian kita coba logout dulu. Apakah adalah yakin? Oke. Di sini tadi logout di sini ada session start, kemudian session destroy, yaitu mengakhiri session, kemudian kita dikembalikan lagi ke login.php. Nah, selanjutnya kita coba login ke admin. Nah, di admin ini kita akan lebih memiliki banyak keleluasaan untuk menggunakan fitur seperti order, stok barang, barang masuk, kemudian kelola pelanggan atau kelola user, dan ada konfigurasi user juga. Nah, di sini konfigurasi user untuk mengubah password atau mengubah telepon. Nah, di sini ada file PHP untuk mengubah data user. Nah, di sini tadi jika setelah kita cek username-nya, apakah username-nya tadi admin atau bukan. Nah, di sini jika username-nya admin, maka ID yang memiliki ID produk masuk dan user akan di display known. Nah, itu akan ada di sini, yaitu di setnavnya ada ID produk, ID masuk, dan ID user. Nanti aksesnya akan seperti disembunyikan gitu. Jadi, regular user tidak akan bisa mengaksesnya kecuali admin. Nah, di sini ada return confirm tadi. Kemudian di sini ubah data user akan ada untuk menampilkan data username, eh, yaitu telepon, untuk kita menyimpan data telepon user. Kemudian di sini ada untuk mengubah password, yaitu apakah kita ingin mengkonfirmasi penggunaan password atau bukan. Nah, di sini ada konfigurasi password. Nah, selanjutnya di sini juga ada ubah telepon, yaitu kita tampilkan dulu telepon hasil ini, hasil query. Kemudian kita tampilkan di bawahnya tadi, kemudian kita baru ubah teleponnya, baru kita konfigurasi telepon. Nah, kita coba untuk passwordnya kita ganti menjadi. Nah, jika password berhasil diubah, maka akan dikembalikan ke login. Nah, kemudian kita coba masuk lagi dengan password yang baru. Nah, oke, untuk itu sudah berubah. Jadi dikembalikan ke login karena jika berhasil, kita akan diarahkan ke login.php dan kemudian kita cek di sini untuk update user password. Di sini kita akan di logout sehingga tadi keluar dan di sesinya di destroy. Kemudian ini konfigurasi password seperti sama seperti registrasi tadi. Nah, selanjutnya adalah update telepon. Kita akan mengecek apakah teleponnya
sudah pernah digunakan atau belum. Jika sudah, berarti kita akan melakukan persen all seperti ini. Jika belum, maka kita akan update. Setelah kita coba untuk ini menjadi ini, nah maka juga akan berubah untuk nomor telepon yang ditampilkan. Selanjutnya kita akan beralih ke kelola user. Nah, di sini admin bisa menghapus user-user yang ada, dan di sini akan menampilkan ID user, username, dan telepon user, dan aksinya di sini ada delete. Nah, di user ini terdapat cek login. Cek login yaitu mengecek apakah session login sudah ada atau belum. Jika belum ada, maka dikembalikan ke login.php. Jika belum, maka tetap di halaman tersebut. Nah, di user ini ada untuk menghitung berapa banyak usernya. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, ini untuk menampilkan data user dari query yang akan ditampilkan ke tabel. Kemudian di sini ada modul delete. Modul delete akan menyimpan dari aksi delete tadi, kita simpan ID usernya. Kemudian kita diarahkan ke sini, ke modul delete sini, di ID user. Kemudian ada konfirmasi, apakah yakin. Nah, jika yakin, kita submit, maka akan diarahkan ke hapus user. Maka diarahkan ke sini. Nah, di hapus user ini akan mengambil data ID user tadi di value ini. Kemudian kita select from, kemudian apakah dicek dulu apakah user ini digunakan di pesanan atau tidak. Jika iya masih digunakan, maka akan menampilkan masih digunakan, data user masih digunakan. Jika tidak, maka akan delete from, dan kita akan kembalikan lagi ke user.php. Nah, contohnya seperti ini, kita delete. Nah, karena ini masih digunakan, maka akan menampilkan pesan seperti ini. Nah, jika tidak, maka data akan terhapus. Nah, selanjutnya kita kelola pelanggan. Di kelola pelanggan ini, kita kembali lagi ke sini. Di pelanggan juga mirip seperti user, kita akan menyimpan dulu berapa banyak pelanggannya di select from. Kemudian kita tampilkan select from-nya. Kemudian di sini ada tambah data pelanggan. Di tambah data pelanggan ini menggunakan modul, sehingga kita akan mengambil input input dulu dari form. Kemudian kita ke tambah pelanggan di sini. Kemudian kita diarahkan ke function tambah data pelanggan, lalu kita ambil datanya dari name-nya, disesuaikan dengan name, kemudian simpan di sini, kita simpan di sini, kemudian kita query, kita insert into nama pelanggannya, nomor telepon, alamat, kemudian jika tambah ini berhasil, query-nya berhasil, kita kembalikan ke pelanggan. Jika tidak, kita tampilkan pesan alert. Nah, contohnya seperti ini, kita tambah data pelanggan, nama pelanggannya, data sudah berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita juga ada tadi data yang telah ditambahkan, ada Anas, terus kita coba untuk edit, kita edit menjadi, kemudian kita coba hapus. Nah, tadi setelah ada modul tambah, kita juga ada di sini menampilkan data di tabel. Kemudian di sini baru kita diarahkan ke modul editnya. Kemudian kita menyimpan juga ID pelanggannya. Kemudian itu modul editnya. Di sini kita tampilkan dulu data sebelumnya di placeholder di value-nya.
Kemudian untuk value tab-nya kita hidden, untuk ID pelanggannya kita hidden dulu. Kemudian kita submit, baru kita ke edit pelanggan. Nah, di edit pelanggan ini kita simpan dulu datanya tadi dari name yang disesuaikan dengan name dari formnya tadi. Kemudian kita update sesuaikan dengan variabelnya. Kemudian jika sukses, maka seperti tadi, jika gagal maka menampilkan alert. Kemudian untuk delete-nya juga, kita hanya untuk konfirmasi aja apakah yakin atau tidak. Jika yakin, kita ke hapus pelanggan. Nah, di hapus pelanggan ini juga kita cek dulu apakah ID pelanggan ini digunakan atau tidak. Jika digunakan, kita akan menampilkan pesan alert. Jika tidak, maka kita akan query data formnya. Baik, untuk selanjutnya kita akan ke stok barang. Nah, di stok barang ini kita menampilkan data barang, jumlahnya, kemudian ada tambah data, kemudian ini datanya. Kita coba untuk nambah data baru. Di sini kita akan ada seperti gelas. Mereknya kita kasih itu. Harganya 5.000. Nah, di sini ada, kita bisa edit juga. Untuk harganya kita edit menjadi 6.000. Kemudian kita coba untuk delete, hapus. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang kodenya di barang ini. Nah, sama si tadi, bedanya di sini ada check username tadi, apakah apakah ini login sebagai admin atau bukan. Jika admin, ini akan diberikan akses, jika bukan maka aksesnya tidak akan diberikan sehingga tidak bisa mengakses halaman ini. Kemudian di sini ada tambah barang baru. Nah, di sini juga akan menggunakan modul, kita menggunakan form dulu, kita simpan datanya melalui input, kemudian baru kita tambahkan ke tambah produk. Nah, tambah produk ini kita simpan dahulu dari pos, datanya kita simpan variabel, kemudian baru kita query-kan. Jika query berhasil, maka dikembalikan ke stok.php, jika gagal maka menampilkan alert. Nah, di sini kita akan menampilkan tabelnya berdasarkan dari query select from produk ini. Nah, kita menggunakan berformat rupiah agar menampilkan format uang. Kemudian di sini ada edit. Edit juga akan membawa ID produk dan juga delete juga, membawa ID produk juga. Nah, di edit ini kita akan menampilkan dahulu value-nya dari nama produknya. Kita tampilkan data dulu, data sebelumnya. Kemudian kita ada hidden juga, hidden dulu ID produknya agar tidak bisa diedit dari modulnya. Baru kita, jika sudah yakin, kita submit dan kita akan arahkan kembali ke edit produk. Nah, di edit produk ini kita juga seperti tadi, kita mengambil datanya, kita simpan di variabel, kemudian kita update datanya. Kemudian untuk modul delete, juga menyimpan ID produknya juga, kita konfirmasi dulu. Jika yakin, baru kita ke hapus produk. Kita submit, maka kita akan diarahkan ke hapus produk ini. Nah, sesuai dengan ini ID produknya, yang dari value ID produk, kita akan menghapus produknya dari yang memiliki ID produk yang sama dengan variabel yang diinputkan. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk ke barang masuk, yaitu kita menambah stoknya, kita menambah stok dari produk yang sudah kita inputkan sebelumnya. Kita barang masuk, nah di sini ada pilihan barangnya, kita pilih mari aja, kita pilih masukkan jumlahnya, baru kita submit. Nah, di sini akan ada riwayat barang masuknya, tanggal berapa, kemudian jumlahnya. Kemudian kita cek lagi di stok barang, maka jumlahnya juga akan berubah. Yang tadinya 11 menjadi 13. Jika kita edit menjadi 3, maka di stok barang
juga akan berubah menjadi 14. Kemudian di barang masuk, kita kembali lagi ke barang masuk. Kemudian kita coba hapus, maka barang stok barang tersebut juga akan berkurang seperti tadi. Selanjutnya kita akan kembali lagi seperti tadi ke code-nya di barang masuk. Oke, kita ke tambah barang masuk. Nah, ini kita tambah barang masuk, kemudian kita menggunakan modulnya, kita kita masukkan datanya, kemudian kita ambil dulu terlebih dahulu produknya, data produknya. Di sini ada value ID produk, kemudian nama produknya, ada deskripsi juga, kemudian stoknya. Kita juga mengambil stok terlebih dahulu agar pengguna dapat memilih berdasarkan stoknya ingin ditambah atau ingin lebih kurang gitu. Nah, di sini baru kita diarahkan ke add produk masuk. Kemudian di sini kita add produk masuk. Di sini kita mengambil ID produknya, ID produk dari sini. Kemudian tadi kita filenya kita simpan. Kemudian ada kita masukkan kuantitinya, jumlahnya di sini, jumlahnya. Kemudian kita min satu jika kurang dari satu maka tidak bisa ditambahkan. Kemudian di sini datanya kita simpan di variabel ID produk M dan jumlah. Kemudian baru kita tambahkan, kita insert into ke database-nya. Nah, selanjutnya setelah itu kita tampilkan data tabel di tabelnya. Kemudian ada juga aksinya edit dan delete. Di modal edit juga sama seperti tadi, kita tampilkan dahulu data sebelumnya. Kemudian kita jika klik submit maka kita akan diarahkan ke pos berupa edit barang masuk. Nah, kita cek barang masuknya terlebih dahulu. Di sini ada ID masuknya, kita value-nya kita hidden. Di sini akan ditampilkan di modul ID produk, ID masuk, dan jumlahnya. Kita cari quantity datanya terlebih dahulu dari quantity masuknya. Kemudian kita cari stok sekarang dari produk. Nah, jika jumlahnya atau quantity dari inputannya lebih dari quantity sekarang, maka selisih dari perhitungan tersebut akan ditambahkan ke stok sekarang, stok produknya. Lalu kita update untuk masuk dan produknya. Nah, jika jumlahnya itu kurang, maka selisihnya tadi akan untuk mengurangi stok yang sekarang. Nah, selanjutnya setelah edit juga ada delete. Delete di sini juga menyimpan ID produk dan ID masuk di sini. Kemudian ke post untuk hapus barang masuk. Nah, di hapus data barang masuk ini, seperti tadi kita cari dulu selisihnya. Kita cari quantity data dari barang masuk, kemudian kita cari quantity sekarang dari produk. Kemudian setelah itu, new stoknya kita baru kurangi. Itu dari stok sekarang, kita kurangi dari stok dari barang eh, dari banyaknya quantity yang ada di tabel masuk yang memiliki ID masuk serupa dengan yang ditentukan tadi. Kemudian setelah itu kita delete, kemudian kita update produknya. Berarti di sini hitungannya produknya berkurang stoknya karena kita hapus barang masuknya. Selanjutnya kita akan ke index.php. Nah, di sini ada order. Order di sini akan menampilkan data pesanannya, jumlahnya, tambah pesanan baru. Nah, di sini untuk di indeks kita akan menambah dulu siapa yang akan memesan atau pelanggan yang akan memesan barang ini. Nah, kita submit di sini. Nah, di sini juga kita bisa delete. Nah, jika kita delete, kemudian kita diarahkan ke index.php. Di index.php ini
Untuk tambah data barunya kita menggunakan modul sama seperti tadi, kita tampilkan untuk data pelanggannya agar agar user bisa memilih dengan menampilkan nama pelanggan dan alamatnya. Nah, baru kalau klik submit maka post-nya akan berupa tambah pesanan. Dan tambah pesanan di sini juga akan mengambil dari ID pelanggannya, yaitu value-nya ini ID pelanggan. Kemudian juga terdapat ID user yaitu yang kita gunakan tadi, yang kita gunakan saat ini, yang kita sesinya kita buat tadi. Kita dari login, kemudian kita simpan di sini dari sessionnya. Session itu adalah user yang kita gunakan saat ini, saat kita login tadi. Kemudian baru kita insert untuk tambahnya. Kita ada ID user dan ID pelanggan. Kemudian di sini ada menampilkan tabelnya. Nah, jika kita klik tampilkan, kita akan diarahkan ke video PHP yang akan kita bahas setelah ini. Nah, ini untuk menampilkan tabelnya. Kemudian di sini untuk tambah pesannya tadi. Nah, sekarang kita akan coba untuk hapus pesanan. Nah, di delete ini kita akan diarahkan ke modul. Kita konfirmasi apakah yakin. Kemudian kita hapus pesanan. Nah, di hapus pesanan ini kita juga akan menghitung dan kuantitas sekarang dari produk dan juga detail pesannya seperti tadi, seperti sebelumnya. Nah, kemudian dari detail pesanan ini, jika kita hapus, maka akan stok dari produknya akan bertambah karena pesanannya dibatalkan. Nah, kemudian kita update di sini, baru kita update di produk, kemudian kita delete di detail pesanannya. Nah, jika sukses semua untuk query-nya, query update, delete, dan query untuk delete from pesanannya juga, maka kita akan diarahkan ke index.php dan jika gagal, kita akan ditampilkan pesan alert ini. Nah, selanjutnya kita akan ke pesanan. Di sini kita tampilkan. Nah, di view tadi, kita akan get dari ID P-nya ini. Nah, di sini kita bisa tambah barang pesanan. Kita tampilkan dulu data barangnya. Kemudian kita pilih berapa kuantiti yang kita pesan. Kemudian di sini ada bisa kita edit jumlahnya saja, tapi ini kita tambah. Nah, coba kita cek di stok barang. Nah, di sini ada stoknya lemari pakaian 11, bento 11, dan piring juga 11. Nah, blendernya kita coba edit untuk ke 6. Kita cek di stok barang, dan stoknya blender berkurang di 10. Nah, setelah itu kita coba untuk delete, dan ya, kita cek stok barang lagi, dan stoknya akan kembali seperti sebelumnya karena pesanannya kita batalkan. Nah, sekarang kita akan balik lagi ke kodenya. Review ini serupa seperti sebelumnya. Di sini ada get IDP-nya, yaitu tadi yang kita letakkan di URL-nya. Kemudian kita get IDP-nya, baru kita tampilkan data berupa data yang yang didasarkan pada ID pelanggannya. Kita menampilkan data join dari pesanan. Dari pesanan ini, kita join pesanan dan pelanggan. Nah, kita join berdasarkan ID ordernya dan ID pelanggannya. Nah, kemudian kita simpan nama pelanggannya untuk kita tampilkan nanti. Nah, di sini kita akan menyimpan ID pelanggannya dan nama pelanggannya. Nah, untuk tambah barang atau tambah pesanan yang dilakukan oleh user, di sini kita akan tampilkan terlebih dahulu nama produk, kemudian stoknya, kemudian kita masukkan kuantitinya, kita hidden IDP-nya.
Kemudian setelah kita submit maka diarahkan ke add product. Nah, di add product ini kita mengambil ID produknya dan ID pesanannya dan kuantitinya, baru kita select from ID produk yang memiliki ID produk yang serupa, kemudian kita cari stoknya, kemudian kita cari selisihnya, kemudian baru kita insert dan kita update sama seperti sebelumnya. Nah, jika gagal maka jika seandainya stok atau pesanannya itu melebihi kuantiti dari atau stok yang dimiliki oleh produk maka akan gagal di sini. Akan menambah stok barang tidak cukup. Nah, setelah kita menambah, kita akan menampilkan kemudian ini model editnya, kita simpan ID produknya. Di sini kita tampilkan terlebih dahulu apa apa produknya, kemudian deskripsinya dan kuantitasnya. Dan di sini kita hidden juga untuk ID ID produk, ID detail pesanan dan ID pelanggannya. Nah, kemudian baru jika kita submit, kita akan diarahkan ke edit detail pesanan. Nah, di edit detail pesanan ini kita akan minta tadi ID order, ID produk, dan ID ordernya juga, dan jumlah. Nah, lalu kita cari kuantitinya, kita cari selisih seperti tadi. Kita cari selisihnya, baru kita sesuaikan jika lebih, maka stok saat ini akan stok baru sama dengan stok sekarang dikurangi selisih. Nah, baru kita update di detail pesanan, baru kita update di produknya. Kemudian jika berhasil, maka akan dikembalikan ke feed PHP. Jika gagal, maka akan menampilkan alert seperti ini. Gagal edit data barang masuk. Kemudian, jika seandainya jumlah yang diinputkan itu kurang dari kuantiti sekarang, maka selisih sama dengan kuantiti sekarang dikurangi jumlah, sehingga stok sekarang itu adalah, nah stok baru adalah stok sekarang ditambah selisih. Sama seperti tadi, kita update di detail pesanan dan kita update di produknya. Nah, selanjutnya kita ke model delete. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, kita konfirmasi terlebih dahulu, kemudian kita hidden untuk ID produk atau untuk ID untuk foreign primary key dan foreign key-nya. Nah, baru jika kita submit, ya, maka kita akan ke del produk order. Nah, di sini kita cari dulu kuantitas sekarang dan stok sekarang di produk, kemudian baru kita update di produknya, dan kemudian kita delete detail pesanannya. Kemudian kita kembalikan ke feed.php dengan IDP berdasarkan IDP yang diinginkan di form tadi. Nah, ini menggunakan get tadi. Kembali lagi ke halamannya. Di sini. Kemudian kita coba untuk logout. Nah, sekian dari saya untuk presentasi dari tugas besar web tentang sistem informasi pemesanan barang. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.